pictures. Every time I pull my hair was any outfit. But you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are way up. But boys are way up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Perkenalkan, nama saya Intan Nirmala Natasha. Saya dari Universitas PGRI Silampari. Baiklah, di sini saya akan mempelajari mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau biasa disebut dengan IPS, di mana kita akan mempelajari bab 8, yaitu membangun masyarakat yang beradab. Kali ini kita akan mempelajari topik B yang berjudul Kini Aku Menjadi Lebih Tertib. Kita akan belajar tentang peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Nah, di sini apa yang kalian ketahui tentang peraturan? Nah, jadi peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga, masyarakat, dan berfungsi sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan dan menciptakan ketertiban dan keteraturan. Nah, ada dua jenis peraturan, yaitu yang pertama peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang tertib sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan damai. Yang pertama yaitu peraturan tertulis. Peraturan tertulis artinya peraturan dengan sanksi yang memaksa. Biasanya peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Nah, peraturan ini dibuat oleh negara atau pengelola sebuah tempat. Contoh peraturan tertulis. Yang pertama yaitu membayar pajak tepat waktu. Yang kedua, memakai helm saat berkendara motor. Dan yang ketiga, memiliki SIM dan STNK jika ingin berkendara. Nah, yang terakhir yaitu mematuhi rambu lalu lintas. Nah, di sini juga ada contoh peraturan tertulis di sekolah. Yang pertama yaitu harus memakai seragam dengan rapi dan lengkap. Dan yang kedua yaitu harus datang dengan tepat waktu. Dan yang ketiga harus mengikuti upacara bendera setiap hari Senin secara rutin. Nah, yang kedua yaitu kita membahas tentang peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh manusia dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat atau daerah setempat. Sanksi peraturan tidak tertulis ini lebih berupa teguran, peringatan, malu, atau rasa menyesal pada diri sendiri. Nah, ada juga contoh peraturan tidak tertulis. Yang pertama yaitu tidak menyalakan alat elektronik saat Hari Raya Nyepi di Bali. Contohnya yaitu seperti menyalakan lampu, sound system, dan masih banyak lainnya. Yang kedua, tidak duduk selonjoran di depan orang lain. Dan yang ketiga, makan menggunakan tangan kanan. Yang keempat, mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Yang kelima yaitu harus ramah dan sopan terhadap semua warga sekolah. Nah, mengapa sih kita perlu mematuhi aturan? Apakah ada yang tahu? Nah, kita itu perlu sekali ya mematuhi peraturan. Karena dengan mematuhi peraturan dibuat untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Ada juga beberapa alasan nih mengapa kita perlu mematuhi peraturan. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban dan stabilitas, di mana aturan membantu mengatur interaksi sosial,
menghindari konflik, dan menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Yang kedua, menjadi pedoman hidup, di mana aturan menjadi arah bagi jalannya manusia, sehingga manusia tidak kehilangan arah. Yang ketiga, melatih hidup bertanggung jawab, di mana mematuhi tata tertib dapat melatih hidup menjadi bertanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan sikap mandiri. Di sini kita bisa disiplin. Disiplin yang diterapkan di sekolah dapat membantu siswa dalam mengembangkan sikap mandiri dan tanggung jawab. Dan yang terakhir itu mengetahui tugas dan batasan, yaitu aturan dapat membantu mengetahui tugas dan batasan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.